It's getting to my head. One look in the mirror, don't like what I find. I know that some... Halo, assalamualaikum. Tahun lalu saya mencoba Galaxy S21 Plus, lalu memakai beberapa saat sebelum melepasnya hanya untuk kemudian rindu dan balik pakai Galaxy S21 hingga kini. Maksudnya hingga S22 Plus ini datang ya. Sejujurnya saya kadang bingung mau bahas apa di video smartphone flagship begini. Selama tidak ada kesalahan fatal, umumnya smartphone flagship menawarkan banyak selling point yang menarik dengan kualitas yang pasti berbeda dari fitur yang mirip tapi hadir juga di mid-range. Yang jelas saya sudah rutin mencoba S-series ini sejak ada rezekinya di S9 dulu. Ujung-ujungnya kesimpulannya selalu bagus dan tinggal siapkan kocek Anda ya, karena ya ada harga ada rupa. Prinsip dasar yang buat saya masih berlaku dan mungkin bakal terus berlaku. Saya sendiri yakin bahwa seri flagship Android resmi yang laku paling banyak di Indonesia adalah Samsung Galaxy S-series. Tapi saya ingat di video unboxingnya saya malah kurang bahas spek, fitur, dan bahkan tak menyalakannya dulu ya. Ya sudah, kita mulai dari beberapa spesifikasi menarik yang ditawarkan sama Galaxy S22 Plus ini dulu. Sudah tahu kan kalau S-series tahun ini semuanya pakai Snapdragon 8 Gen 1. Betul, yang bikin prosesornya itu Qualcomm, dan anggaplah Samsung mulai mendengarkan keinginan dari konsumen Indonesia yang sensitif soal spek. RAM 8GB bagi saya sudah jadi pilihan yang paling optimal. Sangat cukup buat menjalankan One UI 4.0 dengan smooth, bahkan untuk multitasking. Dan tidak berlebihan juga ya, karena kita tahu makin besar RAM bisa berakibat makin besar pula konsumsi dayanya. Performance-wise, chipset ini jelas sangat powerful. Tapi kalau ada yang berkomentar ini bukan HP gaming, ya memang tidak salah. Di PUBG Mobile misalkan, tidak muncul tuh settingan buat framerate 90 fps. But again, bayar 15 juta cuma buat main game, mungkin cuma segelintir orang saja yang bisa berpikiran seperti itu. Saya sendiri hanya bermain game di saat penat dan kalau kerjaan sudah lengang, atau malah saat menguji performa ponsel baru ya. Makanya tak pernah betah lama-lama pakai smartphone gaming yang biasanya bulky. Dan ini bukan berarti performa S22 Plus ini nggak bisa ngangkat ya. Cuma flagship seperti ini biasanya memang lebih multipurpose. Terlebih dengan pricing di mana segmen pasar yang disasar adalah mereka yang tentunya punya kesibukan lebih. Jadi nggak punya waktu buat nunggu loading-loading di smartphone-nya. Sampai berbusa ya bahas ini, intinya performa kuat, tapi S22 Plus ini sayang banget kalau cuma buat dipakai ngegame. Nanti nggak balik modal cuy. Saya harap itu lebih menyederhanakan semuanya. Dan lagi, banyak gaming akan memberatkan daily battery usage-nya. Sejauh pemakaian saya, S22 Plus ini bisa bertahan sekitar 24 jam dengan pemakaian casual. Meski sekali lagi saya temukan kemudian setelah beberapa kali charge cycle, battery life-nya makin panjang. Jadinya makin optimal setelah pola pemakaian kita dipelajari sama sistem. Ya ini adalah kerjaannya One UI nih. Di Galaxy S22 Plus ini sudah pakai versi 4.1 dengan basis Android 12. Masalah privacy sudah lebih diperhatikan di Android 12 ini. Gimana kalau ada aplikasi yang mengakses isi clipboard kita? Tenang, langsung muncul toast message-nya ya. Jadi kita bisa makin concern mengingat isi clipboard seringkali ada hal yang penting dan juga sensitif. Kalau ada aplikasi yang akses kamera dan atau mikrofon, indikator hijau di pojok kanan atas layar juga langsung hadir ya. Jadi kita bisa aware juga akan kemungkinan adanya aplikasi yang melakukan tracking. Kalau saya sejak pakai Android 12, selalu saya tambahkan shortcut atau toggle untuk mematikan akses kamera dan mikrofon ke jendela notifikasi. Dan keduanya cuma saya nyalakan di saat perlu saja, saking concernnya saya tentang masalah privacy ini. Hidup jauh terasa lebih tenang ya setelahnya, dan syukurlah One UI versi 4 ini mengakomodasi hal ini juga. Karena ada custom UI lain yang sudah berbasis Android 12 tapi tak kunjung memunculkan fitur untuk blok akses ke kamera dan juga mikrofon. Oh ya, ada satu lagi yang saya suka dari One UI. Apakah Anda suka dapat notif promosi dari aplikasi yang sudah Anda install? Tinggal tekan dan tahan notifikasinya lalu pilih settings ya. Aplikasi yang baik dan rapi biasanya membagi kategori notifikasi mereka sesuai kebutuhan. Jadi, kita bisa mute sebagian saja kategori notifikasinya karena mungkin sisanya penting juga kan untuk kita tahu. Nah, nanti One UI akan meng-highlight kategori notifikasi mana yang barusan kita pilih dari aplikasi tersebut. Jadi, tepat sasaran mau mute kategori yang mana. Dan sejauh ini, baru One UI yang saya temukan bisa highlight kategori notifikasi yang tadi kita pilih. Nice.
Satu lagi deng, aplikasi phone-nya sudah terintegrasi dengan call identifier. Jadi, saya bisa reject tuh beberapa telepon dari nomor tak dikenal karena sudah diidentifikasi sebagai telemarketer. 4 hal itu saja sudah bikin nyaman sih sejauh ini, dan nyaman itu biasanya jadi kata kunci. Kenapa bisa dipakai terus berbulan-bulan? Biasanya sampai seri penerusnya hadir, dan pindah-pindah data antar smartphone juga nggak repot berkat kehadiran Samsung Smart Switch, termasuk WhatsApp History yang pastinya penting banget. Oke, balik bahas spek, selanjutnya adalah layar ya. Galaxy S22 Plus ini menggunakan panel Dynamic AMOLED 2X, resolusinya Full HD+, dengan proteksi Gorilla Glass Victus Plus yang katanya khusus buat Samsung S22 series ini. Dalam paket penjualan, layar ini memang belum terpasang anti gores. Mungkin Samsung pede ya sama proteksi layarnya tadi. Cuma, kalau Anda tetap ingin memasang proteksi tambahan, saran saya gunakan yang bahannya film tipis atau flex. Tempered glass 0,3 mm terbukti masih menurunkan tingkat keberhasilan pemindaian sidik jari. Meskipun sensitivitas layar sudah saya naikkan. Saya sertakan link di deskripsi deh ya untuk screen protector yang kini saya gunakan. Oh ya, dimensi layarnya kini 6,6 inci saja, sedikit lebih compact dari S21 Plus yang 6,7 inci. Mungkin karena dimensi yang dipangkas ini juga, kapasitas baterainya turun dari 4800 ke 4500 mAh. Samsung nampaknya tak ingin ruang untuk baterai ini terlalu sesak, agar tak terjadi hal-hal yang tak diinginkan, misalkan saat suhunya meningkat. Terlebih, Super Fast Charging 2.0 45 Watt hadir kembali di Galaxy S22 Plus ini. Kalau kamu nonton unboxingnya sih, pasti udah tahu. Termasuk pembahasan desain juga sudah di video unboxing ya, jadi boleh banget kalau habis ini kamu tonton videonya. Kita lanjut bahas spek kameranya deh kalau begitu. Layoutnya masih sama, yaitu 3 kamera dengan setup wide, telephoto, dan ultra wide. Bedanya, kamera wide alias utamanya sekarang pakai sensor baru dengan resolusi lebih tinggi di 50 megapiksel. Dan juga lebih wide dengan focal length 23 mm, tetap dengan OIS dan juga dual pixels PDF. Overall, yang menarik adalah performa low lights untuk nightography yang makin keren, baik untuk foto maupun video. Telephoto lens dibekali sensor 10 megapiksel dengan focal length 70 mm dan optical zoom 3 kali, tentu ada OIS juga. Dan lensa ultrawide masih dibekali sensor 12 megapiksel dengan sudut 120 derajat dan juga super steady video. Sementara kamera depannya masih mengandalkan ukuran sensor dan juga resolusi yang sama 10 megapiksel. Urusan imaging, videografi, plus juga perekaman audio yang prima ini jadi salah satu alasan mengapa dari tahun ke tahun saya pakai flagshipnya Samsung. Karena kualitas pengambilan gambar langsung dari aplikasi Instagram juga oke banget untuk langsung diupload ya. Ini mendukung banget buat kerjaan saya di sosial media tentunya. So ya, it's a go ahead from me buat yang masih menimang-nimang buat meminang S22 series, terutama S22 Plus ini. S22 Ultra mungkin nanti kita bahasnya abis hasil PO saya datang ke Cimahi. Oke, segini saja dulu bahasannya karena saya masih mau main-main sama handphone ini dulu ya. Mari kita tutup video kali ini dengan beberapa sampel hasil kameranya yang sudah saya kumpulkan sejauh ini. Sip-sip, stay safe ya semuanya. Dari kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Direkam di Full HD 60 fps, kita tes stabilisasinya nyala nggak. Soalnya kalau buat Instagram yang bagus 60 fps ya, biar smooth gerakannya. Kerasa sih stabilisasinya ada. Kebetulan lagi teduh. Kemana dek? Super steady juga bisa di Full HD 60 ya. Walaupun buat YouTube saya rendernya ke 24 fps. Cuma kerasa di Super Steady ini kita turunin gambar, turunin arah ke bawah dia lebih lambat.
cuma stabil banget, serius. 4K 30 fps masih lumayan stabil. 8K 24 fps. Oke, ini udah rada kentara sih, stabilisasinya berkurang banget, crop faktornya udah makin susah. Kamera depan di Full HD 60 fps juga, dan yang keren perekaman video di kamera depan bisa sampai 4K 60 fps juga. Silahkan disimak audionya juga ya, stabilisasi dan tone warna metering. Kalau suara sih biasanya bagus Samsung, andalan banget lah kalau buat ngevlog. Dari kota Cimahi, Genji, terus hari ini, Mam. I'm sorry for